المصطفى اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد وحدة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد صبي سكادمي في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم amin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita hiasi lisan kita, seluruh panca indera kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seminimal syukur lisan kita mengucapkan alhamdulillah ketika sesuatu yang tidak kita senangi dalam kehidupan kita, sesuatu yang diberikan Allah yang menurut prasangka kita, fikir kita mungkin kurang baik dalam kehidupan kita, tetap kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah disambung dengan ala kulli halin. Jadi apapun dalam kehidupan ini, kita sebagai hamba jangan pernah terlepas dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi penting dan tinggi sekali nilai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai ganjarannya la in syakartum la azidannakum. Jadi orang yang menambah syukurnya, melipat gandakan pembacaan hamdalahnya, maka pasti dibalas lipat ganda karunia, rezeki, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan alhamdulillah. Minimal alhamdulillahi ala kulli hal. Terus kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana pada 10 terakhir ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada sahabat dan tentu kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas kuantitas daripada ketakwaan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentu berwujud dengan meningkatnya amal ibadah, qiyamul lail, bangun malamnya, bukan bangun ini, bangun malam untuk mendirikan sholat, bangun malam untuk membaca Al-Quran, bangun malam untuk beristighfar, wabil khusus pada waktu sahur, yaitu pada waktu sahur. Artinya kita tidak cukup bangun makan sahur saja, tetapi setelah makan sahur upayakan latih diri kita masing-masing untuk berdiam diri sebentar, untuk duduk sebentar, untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya akhir daripada bulan Ramadan yang belum tentu kita sampai kepada Ramadan 1443 Hijriah nantinya. Apa janji Allah dalam hadis qudsi bagi orang-orang yang bangun mengkhususkan dirinya beristighfar pada waktu sahur atau waktu sahur? Wa may yaghfiruni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, barang siapa yang bermohon ampun kepadaku, ghafartu lahu, pasti aku ampunkan dosa-dosanya. Ini kesempatan karunia yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Tinggal kita memanfaatkan atau tidak. Mele apa ada kita ngisi waktu sahurono, isi zikir atau istighfar, atau bahkan mungkin kita hanya buang waktu sahur menunggu imsak, masuk imsak hanya dengan merokok saja. Nah, ini kebiasaan kita pun girang tak merokok saya sahur. Tetapi apakah hanya itu aktivitas yang akan kita hadapkan, yang akan kita laporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini patut menjadi renungan kita semua, tafakkur kita semua, penghisaban kita semua. Harus kita hisab amal-amal kita. Wabil khusus di penghujung Ramadan ini harus kita hisab. Apakah sudah banyak waktu yang diberikan Allah, umur panjang, kesempatan yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita ini sudah kita isi dengan ketaatan, ataukah mungkin kita hanya mengisinya dengan santai-santai saja, dengan duduk-duduk saja, atau bahkan dengan aktivitas yang lagau, aktivitas yang tidak ada manfaatnya fid dunya wal akhirah. Lalu contohnya aktivitas lagau kita tahu kan bulan Ramadan ini. Salah satunya lomba kesial. Mohon maaf nyara itu lomba kesial itu.
menyabau sekutu, menyabau batatruknya pada gawe. Si kedua nyangkik kayu, si tapangke si kayu. Ini pegawai-pegawai lagau, tidak termasuk perbuatan haram, tetapi menjadilah dia pegawaian lagau, pegawaian yang sia-sia. Kenapa? Karena waktu yang diberikan Allah kepada kita ini tidak akan pernah tidak ditanyakan di Qadir Rabbul Jalil kelak. Waktumu untuk apa? Kesempatanmu kau isi dengan apa? Umur panjangmu kau gunakan untuk apa? Pasti akan menjadi pertanyaan yang harus bisa kita jawab dengan amal-amal soleh. Ketika amal-amal toleh, amal-amal yang lagau yang kita hadapkan, maka saat itulah kita akan merugi, menjadi orang yang sangat rugi di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, tanda eloknya, bagusnya keislaman seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Tentu yang tidak bermanfaat ini pertama ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita. Kita pasti mengenali mana ucapan yang tidak ada manfaatnya, mana perbuatan yang tidak ada nilainya dalam kehidupan ini, mana sikap kita yang kira-kira akan membuat kita malu sendiri. Semuanya akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ciri atau syarat orang menjadi Islamnya baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Maka tepatlah guru kita Al-Maghfurullah Al-Ustaz Al-Zulkifli Ismail memberikan nama wadah ini dengan dawamut dzikir, dawamun nisyan. Apa makna dawam? Istimrarun bil khair. Dawam itu maknanya konsisten, tetap terus menerus dalam apa? Fil khair, fil khair, fil khair. Dalam keadaan baik, dalam sesuatu yang baik, dalam zikir-zikir yang baik. Itulah yang kita dawamkan. Maka hajat dari guru besar kita, pendiri perguruan Sodus Kadame ini, kita ingin dilihat oleh beliau mendawamkan, menetapkan, melazimkan, meneruskan, mengistiqomahkan zikir-zikir yang beliau wariskan, yang beliau ajarkan dari guru-guru beliau. Abil khusus Maulana Syekh dan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Salah satu yang perlu didawamkan itu di akhir Ramadan ini adalah istighfar. Sering saya sampaikan ganjaran, kelebihan, upah bahasa kita bagi orang-orang yang beristighfar ini. Malazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, yang terus mengucapkan astaghfirullahalazim atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah innahu kana ghaffara atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, yang jaminan Rasulullah orang yang membaca Sayyidul Istighfar paginya ketika dia mati sebelum malam, bahwa min ahlil jannah, dia termasuk golongan surga. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar malam setelah maghrib, setelah isya, dan dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia juga tercatat golongan penghuni surga. Masa dia tak kendel, masa dia tak milih, masa dia tak nyempatang diri, dia tak ngisi waktu si istighfar paling tidak sekali setelah maghrib, sekali setelah subuh. Kita baca Sayyidul Istighfar, penghulu daripada istighfar yang mendapat jaminan kita digolongkan termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kulli dhikin makhraja, itu janji Rasulullah. Setiap orang beristighfar, min kulli dhikin makhraja, setiap kesempitannya diberikan kelapangan. Wa kulli hammin faraja, setiap kesusahannya pasti diganti dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 3 hal keutamaan, keistimewaan bagi orang yang beristighfar. Pertama, setiap sempitnya diberikan kelapangan. Sempit hidupnya, sempit rezekinya, sempit keluarganya, sempit pemikirannya, sempit dadanya, Allah berjanji diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa kulli hammin faraja, dan setiap kesusahannya, setiap kegundahannya, kegalauannya wajib diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang selalu diminta oleh setiap hamba, yang selalu diminta oleh setiap imam-imam kita ataupun kita ketika setelah sholat, kita selalu meminta rezeki bighairi hisab. Allah janji wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah 3 keistimewaan, kelebihan, fadilah orang yang melazimkan, mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, beliau sampai bersumpah, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, demi Allah setiap harinya aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, sab'i marrah. Ada yang mengatakan di riwayat itu 70 kali beliau beristighfar. Di riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali beliau beristighfar. Beliau yang sudah mendapat jaminan maksum, mendapat jaminan dihapus, dibersihkan dari segala dosa dan khilaf. Tidak ada dosa khilaf salahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat jaminan. Itu makanya disebut dengan maksum. Toh pun beliau sehari semalamnya minimal 70 kali beristighfar, dan ada yang mengatakan 100 kali beliau beristighfar. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Mata kita setiap hari berdosa, telinga kita, hati kita terutama yang sering berprasangka tidak baik kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun, bahkan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak menjadi alasan kita untuk menyesali, menangisi diri, untuk terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah, kumbek pun belek cubahan tinggi baunya, angker ruan pakaiannya, egalannya, selapunya, tidak ada yang mendapat jaminan lepas dari dosa dan khilaf. Tidak ada yang tidak berdosa kepada Allah, bahkan sesama manusia dia berdosa. Inilah makanya Rasul contohkan kepada dirinya dan untuk kita semua untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Engkane mentabot okon penghujung Ramadan, abot kita baca istighfarnya. Aruh yaya diri kita bahas. Aruh lemak apa istighfar. Coba tarikin diri terus melemah ke mati. Dia taman sempat lapor maaf ba Allah. Dia taman sempat istighfar mohon ampun ba Allah. Ara kejaminan ta hidup melemah sejemak be ara. Ya pada tabu laleangnya. Tapi pun ya sederhana caranta diskusi, sederhana caranta bahasnya, tetapi intinya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para alim ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang patut kita lazimkan, dawamkan adalah bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci dibukakannya rahmat, kunci diturunkannya rahmat dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersolawat kepada pembuka rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkhusus malam Jumat ini beliau punya hadis, beliau punya sabda yang menjadi nasihat untuk pribadi kita semua sebagai umat beliau yang mengaku umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di malam Jumat dan hari Jumat, aktsirus shalawatu alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, malam ini. Wa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, dan barang siapa yang membaca salawat sekali, kata Rasulullah, fa alaihi asyran, diberikan ganjaran 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketahuilah saudara-saudara sekalian, satu saja selawat dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih mulia, lebih tinggi daripada dunia dengan isinya, akhirat dengan isinya. Satu selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diberikan satu selawat kepada Rasulullah, diganjar langsung Allah 10 kali salawat. Itu di luar bulan Ramadan. Lantas bagaimana ketika bulan Ramadan?
Hanya pahala Ramadan inilah yang tidak dapat dihitung-hitung oleh para alim ulama, oleh cendekiawan. Tidak dapat ditentukan berapa jumlah, berapa bilangan pahala orang yang sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Itu sudah jelas dinukilkan, ditandaskan oleh Allah dalam hadis kudusinya. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam. Setiap amal anak Adam, sholatnya, hajinya, umrohnya, zakatnya, sedekahnya, zikirnya, lahu, untuknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa syiyam, kecuali puasa ini, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Maka balasan ketika Allah mengatakan akulah yang membalasnya karena puasa ini untukku, pahala puasa inilah yang paling hebat kedudukannya, baik dibandingkan dengan sholat, haji, zakat, dan umroh. Paling tinggi, paling hebat, yang tidak ditentukan bighairi hisab, pahalanya adalah ibadah saum, yaitu puasa pada setiap bulan Ramadan. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan kesempatan bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih sempat kita untuk bertaubat, masih sempat kita untuk beristighfar, masih sempat kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 10 diganjar di luar bulan Ramadan. Kalau di Ramadan satu selawat ini ribuan, jutaan, bahkan miliaran ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah tergerak hati kita untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih belum tertarik hati kita untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk muhasabah, untuk kemudian meningkatkan keimanan, kualitas ketakwaan kita dengan amal-amal yang kita peruntukkan untuk Allah, maka ketahuilah hati kita ini sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan diri kita senyata-nyatanya bahwa kita ini sedang tidak dalam keadaan muraqabah, tidak sedang dalam keadaan dicurahi rahmat dan ampunan Allah. Ini azab sesungguhnya bagi setiap hamba yang dalam dirinya, dalam hatinya tidak ada getaran untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk menyesali perbuatan-perbuatannya yang kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan istighfar, taubat, dan melakukan kebaikan-kebaikan amal. Jadi periksalah hati ente masing-masing. Dia tangajah sisai ini, tangajah diri ita. Dan tahadus bin nikmah dari awal Al-Maghfurullah memberikan penjelasan tentang keistimewaan daripada istighfar dan sayyidul istighfar ini. Insya Allah dari situlah kita belajar mengamalkannya sampai detik ini. Itulah makanya walaupun secara kasat mata kita tidak ada kerjaan, darat pegawaian ta, lo boleh tamu beli keramik nih misalnya ta reking diri ta itu, boleh tamu beli keramik, padahal kita detan gawean, deta tahu meladen, deta tahu ngojek, kita siapa dah ngata toko, lagu si ruan murah Allah Taala akan hamba, yang kalau dia bertawakalnya benar kepada Allah pasti wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Arah doang jalan yang beta rezeki siapa. Dek man pok man arah cerita tahu mati dalam keadaan dia mau mengan. Dia anak man cerita. Paling tuh mati menyelam keselam dia bangun-bangun le laut. Tuh mati gerak deh kapal, tuh mati standing, tuh mati monggok kayu ngantar diri si kayu. Paling ya kan tuh mati. Dia anak mencerita tuh mati pada dia. Coba. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah kepada hamba-hambanya. Masa dia tak sadukan Allah, masa dia tak percayakan Rasulullah. Lo sokan janjin manusia ganti tak sadu. Padahal ujung-ujungnya selalu kita kecewa dan selalu kita dikecewakan oleh janji-janji itu. Sementara janji Allah nyatanya tadi dijamin oleh Allah di dalam Qur'annya, dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya, masih kita diaman gawenya, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Nyatakan dalam diri kita, hati kita yang sedang terbentengi, terhijab, masih kotor dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu makanya perlu kita bertaubat. Semua orang beruntung masuk Ramadan ini. Di penghujungnya nanti ada Lailatul Qadar sebagai penebus dosa. Dan khusus malam Jumat ini adalah malam ganjil, malam ke-25 oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdad, oleh beberapa para alim ulama
terdahulu, bukan ulama-ulama kan ini dia nyasta dia nyadu lalu sih lalu ulama dia selalu ulama saling sikat dia tadi nyadu. Lalu kita berbicara ulama salafus soleh, ulama-ulama yang bersih hatinya, pikirannya, jasmaninya hanya diperuntukkan untuk Allah dan segala aktivitasnya diutamakan semuanya diuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi dan beberapa wali-wali Allah, kalau di 10 terakhir bulan Ramadan apa kata mereka? Rahimahumullah. Apa kata mereka? Kalau pada malam Jumat bertepatan tanggal ganjil atau tanggal ganjil bertepatan dengan dengan malam Jumat di 10 akhir Ramadan, hari ini dia tanggal 25. Maka mereka mengatakan itulah saatnya diturunkan Lailatul Qadar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzon, malam inilah malam Lailatul Qadar untuk kita semua. Kalau tidak, berarti malam ke-27 nanti. Kalau tidak, berarti malam ke-29 nanti. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bagi yang berumur panjang. Lantas, tidakkah kita ingin merubah bacaan Quran kita? Tidakkah kita ingin menambah bacaan Quran kita, menambah zikir kita, menambah sedekah kita, dan sebagainya? Ini menjadi renungan untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi sebagai muhasabah, di mana pesan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab-hisab dirimu, rekeng-rekeng diri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kesimpulan, saya katakan di akhir tadi, semua orang beruntung bagi orang yang mengisi Ramadannya, bagi orang yang menyesali perbuatannya dan mengisi dengan kebaikan, taubat dan istighfar. Tetapi ada dua orang yang tidak beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Di penghujung Ramadan walaupun dia berpuasa sebagai penebus dosanya, walaupun dia qiyamul lail sebagai penebus dosanya, walaupun dia bertemu dengan Lailatul Qadar sebagai jaminan dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, bahasa Rasulullah. Tetapi ada beberapa, bahkan 3 menurut Rasulullah SAW yang tidak beruntung. Yang pertama, sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan, yang pertama adalah ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka, rugi orang yang diriku disebut di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi mereka tidak bersalawat kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika kita tarawih ada hadis Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina, kita semua harus menyambutnya dengan alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Barulah kita terbebas dari ragima anfu rajulin, dilaknat, dihinakan, direndahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita tidak berselawat kepada beliau. Yang kedua, jamaah sekalian, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lah. Rugi, hina, rendah, celaka orang-orang yang disampaikan pada bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian berakhir Ramadan nantinya di tanggal 29 kah atau 30 kah, falai yughfaralah, tetapi belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akankah kita ini termasuk orang yang beruntung atau tidak beruntung atau celaka? Sangat bergantung kepada bagaimana sikap kita mengisi akhir-akhir Ramadan ini. Yang Rasul sampaikan, perbanyak istighfar, perbanyak i'tikaf di masjid. Walaupun dia i'tikaf di masjid, akan majelis-majelis putih akan tak i'tikaf dengan salawat, dengan istighfar, maka apa yang dijanjikan Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergugah hati kita, terbimbing hati kita, pikiran kita disentuh langsung oleh Allah, karena tidak ada manusia yang dapat disentuh oleh kalimat manusia. Tidak ada pikiran manusia yang bisa dirubah oleh pemikiran manusia. Bagaimanapun kecilnya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun keulamaan seseorang ingin merubah orang itu, ingin memperbaiki pemikirannya, ingin merubah hatinya,
tidak akan pernah bisa kecuali dirinya menerima hidayah, rahmat dan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan pernah kita dirubah oleh siapapun kecuali memang kita ingin merubah diri kita dan kita dibimbing oleh Allah, diikhlaskan, istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai muhasabah kita, sebagai tasyakuran kita untuk menyambut, untuk mensyukuri harlah ataupun hultah perguruan kita Sobri Sukadami yang ke-46 ini sudah saatnya sangat dewasa. Kalau umur manusia dia sangat dewasa perguruan kita, tetapi belum kita melihat hal-hal yang kita inginkan, apa yang dicita-citakan oleh guru kita. Mudah-mudahan Allah segera berikan kabar terbaik itu untuk perguruan kita ini menjadi wadah pensyiaran Al-Quran, wadah pensyiaran agama, wadah yang akan menjadi tempat dibinanya, digemblengnya generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi agama nusa dan bangsa di negeri ini. Mudah-mudahan perguruan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk sebanyak-banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyidil ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa kiram ajma'in. Al-Fatihah. Ulang, Yasin ulang.